Aku memegang firman-Mu ya Allah, aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa, dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Judulnya itu adalah kebangkitan Yesus ialah jawaban keterpurukan. Kita semua di sini orang yang terpuruk. Kenapa? Ekonomi sepi, jualan dong nggak jalan, nggak ada uang masuk. Mau kita pungkiri bagaimana? Lalu kita mau berbicara apa? Beriman, semakin percaya. Apakah itu jalan keluar? Lalu Bapak Ibu nyuruh saya di sini untuk memotivasi. Apakah Bapak Ibu benar-benar bisa keluar dari keterpurukan? Belum tentu jawabannya. Tetapi kalau kita bisa memahami makna daripada kebangkitan, keluar dari sini aja. Bapak Ibu pasti kesandung berkat kok. Amin. Amin. Pasti kesandung berkat. Kebangkitan Yesus itu bukan 1 hari Bapak Ibu. 40 hari adalah jawaban dari keterpurukan kita. Setuju semuanya? Amin. Amin. Kita buktikan bersama-sama ya. Saya kasih ilustrasi begini. Kita semua bekerja di sebuah perusahaan. Untuk kita bisa naik gaji. Untuk kita bisa dapat fasilitas. Untuk dapat kita maksimal dalam perusahaan itu. Let's say mungkin kita naik level atau mungkin kita naik jabatan. Yang dibutuhkan itu apa? Apakah kita butuh kenal bos kita? Atau bos harus kenal kerjaan kita? Memahami kita? Nangkap kan? Seberapapun kita, saya kenal dengan pimpinan saya. Saya kenal dengan mungkin komandan, mungkin dengan senior. Seniornya nggak kenal kalian kok. Nangkap nggak sih? Nangkep nggak? Jadi ayat itu yang tadi kita baca di dalam Matius 7, ayat yang keberapa tadi 29-30, sudah cetowelo-welo. Nyala, aku nggak kenal kamu. Kamu loh pembuat kejahatan. Loh saya kejahatan dari mana? Wong saya melakukan KKR kesebuan. Kok itu kejahatan? Loh saya nggak kenal kamu kok. Bisa mengerti semuanya. Jadi bukan hanya mengenal, tapi kuasa kebangkitan itu yang kembali lagi dipahami. Yang paham katakan amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya pikul salib. Nangkep semuanya. Tapi apakah semua penderitaan itu karena pikul salib? Saya hari ini kok saya lagi sedang tidak pegang uang ya. Lalu Bapak Ibu, iya Bapak Pendeta, Pak Gembala, saya lagi pikul salib. Apakah semua tidak megang uang itu pikul salib? Apakah semua sakit itu pikul salib? Saya sedang pikul salib, saya sedang sakit. Jawaban saya, tidak semuanya pikul salib. Lu boros, saya gak nyekel duit. Apa? Coba Bapak Ibu gak klaim itu pikul salib. Jadi tidak semua penderitaan itu karena, ngomong sama kiri kanan, bukan menderita itu berarti kamu pikul salib. Berhenti ngomong itu. Oke, haleluya. Yang ngerti semua katakan amin. Tuhan menghendaki kita serupa dengan Kristus. Yang ngerti katakan amin dulu. Tuhan mau menghendaki kita serupa dengan Kristus. Tuhan tidak nyuruh Anda kaya raya. Tuhan tidak nyuruh saudara anak-anak muda juara 1 di kelas. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara naik jet kemana-mana, naik jet pribadi, naik mobil mewah, hidup bergelimangan dengan harta. Itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan tidak nyuruh kita juara kelas. Tuhan tidak nyuruh kita orang paling hebat. Tuhan tidak nyuruh kita bisa fasih berbahasa asing 7 bahasa. Enggak. Tapi Tuhan mau kita serupa dengan Kristus. Amin. Banyak orang itu berhasil. Tapi keberhasilan mereka sia-sia. Karena mereka sukses di tempat yang salah. Itu menderita. Karena ketika kita serupa dengan Kristus, maka kita akan dipercaya untuk mengelola semua ciptaannya. Yang paham semua katakan amin. Kita diciptakan dalam dunia di dalam Kejadian 1 ayat 26. Bapak Ibu sekarang baca. Ketika kita diciptakan, ada manusia Kristen yang lupa. Mereka berkata, kita diciptakan segambar dengan Allah. Salah. Kita bukan hanya segambar dengan Allah. Bukan hanya segambar dengan Tuhan. Tapi kita ini diciptakan segambar dan serupa. Yang ngerti katakan amin. Untuk berkuasa. Itu. Saya ulang. Bukan hanya segambar saja. Apakah kita sudah segambar? Sudah. Gambar kita ini loh sudah gambarnya Allah. Tapi apakah kita serupa? Belum tentu. Semua di sini juga teenagers. Semua di sini remaja. Semua di sini anak muda. Tapi tidak semuanya itu anak saya. Jasmani ya. Saya tahu bahwa ini loh anak saya. Karena dia serupa dengan saya. Bapak Ibu lihat Vio, Bapak Ibu lihat Jonas. Gayanya persis saya. Atau mungkin di sini jemaat yang pernah dalam era Bapak Gembala. Kalau melihat saya, kan masih ada gestur goyangnya sedikit kayak Bapak, betul? Ada kan? Kembali lagi pada hari ini,
Ada pesan kebangkitan. Tangkap ini semuanya, ya. Supaya kita umat-umat Tuhan ini, warga GPPI, beroleh kebangkitan dari keterpurukan kita. Kita semua yang pada hari ini merasakan ini keadaan yang tidak baik. Paham, tapi kita nggak akan terus begini. Memahami bahwa ada kebangkitan. Kebangkitan bersama Tuhan kalau kita bisa serupa dengan Kristus. Justru pada saat seperti ini, pada saat sepi, jangan tinggalkan gereja. Saat terpuruk justru harus rajin ke gereja. Lagi-lagi nyetir, saya lagi ketik ini. Tiba-tiba muncul aja satu ide. Mustahil Anda bangkit kalau tidak memahami tujuan kebangkitan Kristus yang bahas khotbah ini. Kebangkitan Kristus memberi akses agar kita dapat hidup serupa Kristus. Betul bukan? Kalau Yesus tidak bangkit, nggak mungkin kita serupa Kristus. Maka di sini saya menulis, kalau kita tidak serupa dengan Kristus, kita juga nggak akan bangkit selamanya. Hidup kita akan gini-gini saja. Paham semuanya Bapak Ibu sekalian? Maka saya mengajak kita semuanya, ya, berani mengajak kita coba keluar dari batasan pikiran kita bahwa hidup ini bisa dimaksimalkan. Mengapa? Sederhana jawabannya. Jawabannya dari Kejadian 1 ayat 26. Karena ketika kita diciptakan, kita ini segambar dan serupa. Tujuannya supaya kita berkuasa. Itu loh. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Supaya berkuasa. Kita ini sekarang gak punya kuasa menaklukkan keterpurukan kita. Tujuan kita diciptakan di Eden ini. Untuk berkuasa. Untuk bisa mengelola. Tujuan kita diciptakan oleh Tuhan bukan di Pulau Soro. Tujuan kita diciptakan bukan sebagai objek. Oh, kalau kamu melakukan kesalahan, kamu saya hukum. Tidak masuk dalam pikiran saya hal seperti demikian. Dan tidak ada dalam, Tuhan tidak punya rencana jahat seperti itu. Oleh karena itu, ya, mengapa kita harus hidup maksimal? Kenapa kita harus memaksimalkan, bergerak terus supaya kita ini bisa serupa dengan Kristus. Supaya kita dipercaya oleh Tuhan. Setuju semuanya, amin? Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah. Lihat, masih konteksnya Paskah. Banyak orang percaya dalam namanya. Bukti. Karena mereka melihat tanda mujizat. Orang percaya sama Tuhan karena dikasih makan. Orang percaya sama Tuhan karena ada berkat. Orang percaya sama Tuhan karena KKR. Orang percaya sama Tuhan karena ke gereja lagunya enak. Orang percaya sama Tuhan karena Natalannya banyak makan. Orang percaya sama Tuhan karena Paskahnya ada telur. Orang percaya orang datang ke gereja karena mereka menikmati berkat daripada Tuhan. Betul? Ya tidak ada masalah, silakan. Tetapi masalahnya apakah Tuhan percaya sama mereka? Enggak. Maka kenapa kita ini Natal, saya nggak mau kasih jajan. Karena kenapa? Ya kan saya mau mengurangi resiko-resiko demikian. Kalau cuma kita datang karena mujizat, kita datang itu karena KKR, kita datang itu karena ada suatu kegerakan rohani, maka apa bedanya Bapak Ibu sekalian dengan orang yang dikasih makan, 5.000 orang dikasih makan, tapi keesokan harinya drop jadi 4.000, keesokan drop lagi jadi 120, drop lagi jadi 70 hilang semuanya, cuma tinggal satu Bapak Ibu. Dan itu pun wanita yang namanya Maria Magdalena. Apakah saudara benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan tuh mau benar-benar mengenal, percaya. Kita diberkati bukan karena kita percaya Tuhan. Kita ini diberkati karena Tuhan mempercayakan berkat dalam hidup kita. Kita tuh bisa naik pangkat bukan karena, betul, mungkin kita punya prestasi Bapak Ibu. Tetapi itu bukan satu-satunya. Prestasi memang harus. Predikat yang kita sandang, itu memang juga harus kita kejar. Tetapi bos juga harus mengenal kita. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Bapak Ibu buktikan. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ada roti, orang percaya. Tetapi Yesus sendiri. Baca. Di dalam Tuhan ada berkat enggak? Ada berkat enggak? Amin. Di dalam Tuhan ada kesembuhan enggak? Amin.
Terima kasih. Di dalam Tuhan ada kebangkitan dari keterpurukan atau tidak? Amin. Tapi kenapa tidak semua menikmati? Karena tidak semua dari kita dipercaya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Renungkan firman Tuhan ini. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang memulihkan hidup kami dan mengembalikan tujuan kami. Tuhan, kami tidak mau hanya percaya, tetapi kami rindu menjadi pribadi yang Engkau percayai. Bentuklah kami dalam setiap proses hidup kami, dalam tekanan, dalam ketaatan, bahkan dalam penderitaan pikul salib. Ajarkan kami mengenal Engkau, bukan hanya dalam kuasa kebangkitan-Mu, tetapi juga dalam proses pembentukan, agar Engkau mengenal kami. Jadikan hidup kami cermin kemuliaan-Mu di bumi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar